Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Divos, rekan-rekan yang saya hormati. Di hari ini kami ingin sharing mengenai tiga journal finder ya yang tersedia di website. Dari journal finder ini nanti harapannya bisa memberikan satu gambaran perbedaan-perbedaannya itu seperti apa saja. Nah, di dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tiga ya site yang berkaitan sama Journal Finder. Yang pertama ini berasal dari Match Manuscript yang ada di Web of Science. Seperti ini tampilannya. Oke, baik. Nah, kemudian ada juga Journal Finder dari Elsevier. Nah, seperti ini. Oke, nah, kemudian setelah ambil dua database besar yang ada di Indonesia ya, yang banyak digunakan maksudnya, ada tambahan lagi kami coba ambil satu yaitu dari satu site researcher.live dan di sini sepertinya masih bisa digunakan ya secara umum tanpa harus melakukan bentuk login ataupun berbayar. Jadi bisa menjadi salah satu bagian nanti untuk bisa mengetahui rekomendasi dari luaran publikasi yang akan kita dapatkan ya. Nah, kemudian kami coba sesuaikan terlebih dahulu dari satu artikel yang sudah kami siapkan. Ini mengenai digital transformation in project documentation, yang mana memang pustakawan saat ini juga diminta ya untuk terus meningkatkan kompetensinya. Salah satunya adalah melakukan penulisan publikasi ilmiah. Nah, ini yang memang nanti bisa juga dari sisi pustakawannya ketika sudah mendapatkan satu artikel, kemudian dari artikel itu nanti bisa dicari kira-kira rekomendasi dari Journal Finder-nya itu apa saja. Nah, kemudian bisa juga kita memberikan semacam literasi informasi, baik dari segi pelatihan ataupun workshop, yang memang audiensnya adalah para mahasiswa ataupun para dosen, yang nantinya bisa kita bantu untuk memberikan gambaran luaran publikasinya itu akan seperti apa jika sudah memiliki draft dari artikel yang didapatkan. Oke, berikutnya dari sini kita mulai terlebih dahulu dari Web of Science. Nah, di dalam Web of Science ini fasilitasnya berbayar ya untuk bisa mendapatkan manuskrip Nature ini. Dan dari sini bisa terlihat manuskrip Nature have you find the most related journal ya. Nah, ini mereka memberikan satu bentuk deskripsi terlebih dahulu. Kemudian di sini ada title yang bisa diberikan. Kemudian di sini adalah abstrak yang diharapkan at least 100 word ya. Nah, ini yang nanti mungkin bisa kita perhatikan juga. Apakah memang ketika kita isi di kolom ini sudah tersedia sesuai dengan regulasi dari mereka atau belum. Kemudian kita coba lanjutkan dengan kita klik ini. Copy. Mereka minta title terlebih dahulu, kemudian abstrak. Dan dari sini kita klik bagian Find Journal. Nanti mereka akan memberikan satu hasil ya. Yang mana hasil yang bisa disampaikan kalau berasal dari apa yang sudah muncul ya di dalam layar, ini bisa kita lihat nanti filteringnya nih. Ini ada
coverage-nya apa saja yang bisa kita dapatkan nanti, kemudian apakah open access atau tidak, dan terdaftar di dalam DOAJ atau tidak, kemudian kategori yang bisa didapatkan apa saja, kemudian di sini country, language, frekuensi, dan juga pemanfaatannya ya, hasilnya seperti jurnal citation report dari jurnal-jurnal yang akan direkomendasikan. Nah, berikutnya dari sisi sini kita bisa melihat adanya matching keyword ya, yang didapatkan dari apa yang sudah kita isi di dalam kolom dari judul dan juga abstrak. Kemudian ini ada beberapa keterkaitan yang nantinya bisa kita gunakan. Total ada 24 hasil ya, dari judul dan juga abstrak yang sudah kita berikan. Dan di sini ada beberapa yang bisa kita lihat nanti. Ini misalnya dia menyesuaikan sama sustainability yang dari MDPI, misalnya di sini terkategori Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi match record-nya ini bisa dilihat ya dari manuskrip, match record. Jadi ada semacam cocokan ya dari apa yang dicari dari manuskripnya. Nah, ini top keyword-nya juga berkaitan sama project manager proses, efek project management, project dokumen, dan lain sebagainya. Dan diarahkan juga di dalam view profile page-nya. Nanti dari sini kita bisa langsung diarahkan ke profilingnya. Nah, seperti ini. Dan kita bisa melihat seberapa besar kemungkinan jurnal kita itu diterima ya di dalam jurnal ini. Artikel kita maksudnya. Nah, ini kan ada keterangan juga top factoring guideline, citation standard. Misalnya dikasih journal give example of data citation. Dia juga ada semacam informasi mengenai open science information-nya ya. Di sini ada keterangan summary-nya. Journal describe citation on the of data in guideline to author with clear rules and example. Nah, kemudian dari sini ada semacam apa ya, total ya dari level-level yang didapatkan. Nah, dengan mendapatkan level ini terkategori ada beberapa yang memang bisa kita langsung gunakan, ada yang memang tidak secara langsung. Nah, ini contohnya ya, dari data transparansi. Nah, ini ada keterangan, data value statement in this section, please provide detail regarding where data supporting report result can be found, including links to publicity received dataset, analysis, or generate during the study. Jadi ini di sini juga kita bisa melihat adanya informasi dari jurnal sustainability, dan mereka memberikan level 1 ya untuk data transparansinya, karena mungkin ada beberapa hal yang tidak sepenuhnya diberikan oleh pihak sustainability. Bahkan dari sisi ini juga seperti research material transparansi ini masih 0 ya, jadi tidak sepenuhnya diberikan gitu. Nah, ini kan berkaitan sama kriteria yang ada di Open Science. Jadi ini kriteria-kriterianya kemudian dicocokkan di dalam skema yang ada di Web of Science. Nah, dari sana juga kita nanti bisa melihat langsung ya ke bagian visit site-nya. Kemudian dari sini ini bisa menghindari ya dari satu bentuk fake jurnal ya. Jadi kalau yang berdasarkan langsung di dalam database seperti halnya di Web of Science ini bisa meminimalisir web-web yang sifatnya fake jurnal. Jadi kalau kita mau mencari yang official, ini memungkinkan bisa kita gunakan cara seperti ini. Kemudian bisa di-visit site-nya, dan bisa kita lihat inilah site dari sustainability
yang sudah direkomendasikan oleh Web of Science. Nah, kemudian untuk di jurnal vendor, ini tinggal masukkan saja dari segi abstrak ya. Ya, abstraknya saja. Kemudian dari sini kita event jurnal dan nanti juga diberikan informasi. Nah, ini ada berkaitan sama Prosidia CRP, kemudian di sini juga ada view detailnya, scope-nya apa saja, dan juga ranking. Read more this journal nanti mengarahkan ke dalam ScienceDirect ataupun dari database yang tersedia ya. Nah, kemudian ini dominannya malah diarahkannya adalah bukan ke jurnal tapi ke proceeding ya. Ini pun juga setahu saya ini lebih ke proceeding sepertinya. Nah, kemudian ini udah yang mengarah ke jurnal nih. Nah, ini bisa kelihatan ada semacam grafik yang didapatkan, set store-nya berapa, impact factor-nya berapa, acceptance rate-nya berapa. Kemudian di sini jelas no publishing chart. Kemudian ini yang sifatnya itu open access sebesar ini ya, cukup besar pastinya EPC-nya. Ini excluding text juga lagi, jadinya pastinya cukup membebankan ya. Nah, kemudian dari sini ada subject area, ada recent artikel yang sudah tersampaikan ya, ataupun terpublikasikan dari beberapa artikel yang sudah diterbitkan. Kemudian di sini ada scoop dan juga ada keterangan mengenai benefit for author. Dan ada juga di sini CAS ya, Chinese Academy of Science, karena mungkin ini berasal dari, nanti bisa kita lihat, visit jurnalnya langsung. Ini dari ScienceDirect juga. Jadi dominannya jurnal-jurnalnya yang memang berasal dari holdingnya mereka ya, karena kan di dalam Journal Finder itu masuk ke dalam Elsevier. Nah, Elsevier juga memiliki database ScienceDirect. Jadi dominannya adalah direkomendasikan ke jurnal-jurnal ataupun proceeding-proceeding yang memang masuk ke dalam database mereka atau holding dari mereka. Nah, ini gambarannya dan nanti ini memberikan satu gambaran secara utuh pastinya untuk bisa kita lihat plus minus dari jurnal ini. Nah, berikutnya yang researcher di sini kan bisa melihat. Nah, kemudian saya copy kembali abstraknya. Dan dihasilkan satu link ya. Ini cukup lama juga tapi. Jadi perbandingannya kalau yang tadi di Web of Science ini sambil menunggu ya. Perbandingannya di Web of Science itu lebih memiliki rekomendasi yang di luar dari Web of Science. Kalau yang dari Journal Finder yang ada di Elsevier itu dominannya adalah dari satu terbitan dari mereka. Nah, kemudian ini yang menarik di researcher.live, dia memiliki banyak lebih luas ya. IOP ada, IEEE juga ada. Jadi tidak condong ke dalam satu penerbit saja gitu. Kemudian dari sini ada keterangannya good match sesuai dengan abstrak yang sudah kita berikan. Kemudian di sini berkaitan sama view journal report. Nah, ini ada keterangannya dari sisi sebelah kanan. Tapi memang untuk bisa kita melihat lebih dalam, kita harus subscribe. Jadi hanya sampai tahap ini saja yang diberikan ya. Dari sini bisa kita lanjutkan dengan login ataupun nanti bisa kita berbayar terlebih dahulu ya. Jadi sedikit yang bisa didapatkan kalau berkaitan sama researcher.live. Agak nanggung gitu ya. Tadinya sudah gratis, tapi ternyata harus mendapatkan yang premium kalau mau mendapatkan lebih detail lagi informasinya. Demikian untuk bisa membandingkan Journal Finder dari beberapa provider. Kami ucapkan terima kasih, jangan lupa subscribe dan juga disebarluaskan informasi ini agar kami bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.